Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan menginformasikan informasi penting terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang akan admin bagikan pada video kali ini adalah terkait dengan data dapodik Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Prof Nunuk Suryani dalam live streaming PPG Dalajab 2024 tanggal 29 Mei bahwa guru-guru harus memeriksa kembali kesesuaian data di dapodik ya. Jadi yang menjadi salah satu barometer agar teman-teman bisa terpanggil mengikuti PPG Dalajab tahun 2024 itu adalah data dapodik ya. Jadi data dapodik Bapak Ibu itu harus valid ya, harus disesuaikan dengan data yang ada di SIM PKB, data dapodik dan tentunya EK. Makanya di sini kami buatkan judul periksa kembali kesesuaian data di dapodik agar terpanggil dalam PPG dalam jabatan tahun 2024. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini kami dapatkan artikelnya, periksa kembali kesesuaian data di dapodik agar terpanggil dalam PPG ya, terpanggil dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang mana di sini diinformasikan tahun 2024 telah tiba dan begitu juga dengan harapan kita untuk segera memulai program pembelajaran guru PPG dalam jabatan. Sama seperti yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu, semangat untuk mengikuti program ini sudah tidak sabar lagi. Namun sambil menantikan informasi resmi tentang pembukaan PPG, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, ini disesuaikan dengan info yang disampaikan oleh Prof Nunuk adalah kita harus mempersiapkan beberapa hal terkait dengan pemanggilan untuk mengikuti pembelajaran ya atau PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang pertama yang sebaiknya Bapak Ibu siapkan adalah mempersiapkan berkas. Saat menunggu informasi resmi pembukaan PPG, mari kita manfaatkan waktu ini dengan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu mulai mempersiapkan berkas-berkasnya ya. Jadi mulailah dengan memastikan semua dokumen penting seperti ijazah, sertifikat, SK pengangkatan dan SK kenaikan pangkat dalam keadaan lengkap teman-teman ya, dan terorganisir dengan baik. Jadi ada beberapa dokumen ya yang sangat diperlukan nantinya pada saat pembukaan PPG dalam jabatan ya, termasuk ijazah, kemudian SK pengangkatan atau SK kenaikan pangkat ya, itu teman-teman harus pastikan dalam keadaan lengkap dan terorganisir. Kemudian yang kedua adalah mengetahui langkah-langkah persiapan. Jadi di sini dikatakan tidak ada salahnya untuk mengenal lebih dalam tentang langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk PPG dalam jabatan tahun 2024. Ini akan membantu kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses ini dan memastikan bahwa kita siap menghadapi setiap tahapannya. Ya, jadi perlu ya diketahui informasi terkait PPG juga. Kemudian ketiga, mengakses SIM PKB dan PPG. Salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan adalah teman-teman harus bisa mengakses SIM PKB-nya dan juga LMS PPG ya. Dalam artikel ini jelaskan cara untuk mengaksesnya dan apa yang perlu diperhatikan saat melakukannya. Pastikan kita sudah memiliki akun SIM PKB atau akun belajar ID, dan tujuannya kita mengecek akun SIM PKB adalah untuk memastikan apakah data diri kita ini tercatat dengan baik dan benar ya. Jadi nanti itu disesuaikan dengan data yang ada di SIM PKB, kita sesuaikan dengan data yang ada di dapodik ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Yang keempat adalah memastikan data diri terbaru. Saat mengakses SIM PKB, perhatikanlah data diri yang tercantum di sana. Jika ada perubahan atau pembaharuan yang perlu dilakukan, pastikan untuk segera menghubungi operator sekolah atau memperbaharui melalui Dapodik Dasmen ya. Kemudian kelima, mengisi bidang studi PPG dengan benar. Penting untuk mengisikan bidang studi PPG dengan tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Ini akan membantu tim PPG memverifikasi
verifikasi bahwa kita adalah lulusan yang sesuai untuk program tersebut. Kemudian Bapak Ibu memperbaharui dan mengunggah berkas pendukung ya. Nah, ini tentunya tahapan-tahapan penting ya pada saat nantinya kita terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan ya tahun 2024 ya. Dan ini memang sudah diantisipasi oleh Prof Nunuk ya, disampaikan agar guru-guru bisa betul-betul memperhatikan apa syarat yang akan diperlukan pada saat mengikuti PPG. Untuk menutup live identitas ini, beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini antara lain, satu, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya, persyaratannya WNI ya. Kok warga negara Indonesia memang WNA nggak boleh dong, ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya, warga negara sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah, Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2, maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di dua satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah,